Sesuatu yang kita tidak suka dalam hidup bisa jadi itu akan mengantarkan kita kepada Allah. Bahkan semua yang kita suka dalam hidup bisa jadi malah melupakan kita dari Allah. Makanya di Quran Allah ngasih peringatan kepada kita, boleh jadi itu tidak kamu suka, tapi itu sangat baik bagi kamu. Boleh jadi itu kamu suka, tetapi itu amat buruk bagi kamu. Makanya baik dan buruk bukan dari Allah. Baik dan buruk dari pikiranmu. Baik dan buruk itu produksi pikiran. Pikiran yang menilai itu baik, pikiran yang menilai itu buruk. Kalau itu sudah terjadi, disebut baik oleh kamu, disebut buruk oleh kamu. Kalau itu kebenaran, terjadilah. Liman kana yarjullah. Tentang cara mencapai Allah. Begitu kamu mencapai Allah, wal yaumal akhir, di hari kemudian setelah hari ini. Karena kadang-kadang kalau ngaji, kadang-kadang nggak nyambung. Begitu dengar yaumal akhir, langsung saja hari kiamat lagi. Yaumal akhir itu hari kemudian, hari setelah hari ini. Wa zakarallaha katsira, kamu akan bisa ingat Allah banyak. Kalian tidak akan bisa mengingat saya kalau belum pernah jumpa dengan saya. Ini nggak negatif. Ini positif. Karena saat seseorang menyaksikan pusat semesta dalam dirinya, dia terbelalak, kaget. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan dalam dirinya. Bahkan beliau mengatakan, wa bidzalika umirtu. Apapun amar putusanmu, apapun ketentuanmu, apapun yang terjadi, kalau itu engkau ridho, aku percaya itu adalah cinta kasihmu. Wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Paham ya? Oke, lanjut. Jadi kalau hari ini kita berada dalam kegelapan, tidak usah khawatir. Selama kita mau berusaha, maka kita akan memasuki alam yang terang benderang. Bukan mata yang ini. Tapi ada satu mata dalam diri kita, kalau saat itu mata kita terbuka, saat terbuka pertama kali menyaksikan keagungan semesta, bagaimana tidak terbelalak? Bukan sekedar terbelalak. Di Quran surat An-Najm, saat Nabi Muhammad menemukan langit terdekat dengan penuh bintang, An-Najm itu cerita Mi'rajnya Nabi Muhammad. Pengalaman Mi'rajnya Nabi Muhammad secara hakikat dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 17. Sampai saat itu Nabi Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak bisa berpaling dan tidak bisa melampaui apa yang aku lihat. Tidak bisa berpaling dan tidak bisa melampaui yang aku lihat. Dan dipungkas di ayat yang ke-17. Inilah tanda Tuhanku yang paling besar. Karena saat itu Nabi Muhammad menyaksikan tanda Tuhannya yang paling besar. Apa tanda Tuhan yang paling besar? Ya Tuhan itu sendiri. Jadi itu cerita pertemuan. Kalian bertemu dengan orang yang dirindukan, bahagianya kayak apa? Sekarang kita bertemu dengan dia yang mengurus, mengatur seluruh kehidupan kita. Masa tidak bahagia? Itu kiamat. Kiamat itu membahagiakan, ditunggu kehadirannya. Bahkan saya setiap saat bisa mengalami itu. Membahagiakan. Bahkan membebaskan kita dari kebodohan, membebaskan kita dari segala belenggu. Di ayat ini dikatakan faiza barikal basyaru. Basyar itu penglihatan. Bukan penglihatan lahir, penglihatan batinmu, penglihatan jiwamu. Dulu ketika kita ada di alam rahim, saat itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita bisa menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Kalian pernah menyaksikannya. Tetapi apa yang pernah kalian saksikan, kalian lupakan. Dan ketika menyaksikan kembali, itulah kiamat. Terbelalak matamu, kaget. Itu yang dikatakan di sini. Faiza barikol basyaru. Paham sampai di sini? Mau terbelalak matanya? Mau? Orang bodoh yang tidak mau. Wa man kana fi hatihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta sekarang, maka akan buta nanti. Dan jalannya jadi sesat. Fa innama la ta'mal absyar wala mil ta'mal qulubul lati fi sudur walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Allah mengatakan yang buta bukan matamu yang itu. Fa innama la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta adalah mata kesadaran. Ini yang kita lupakan selama ini. Bagaimana kita bisa membukakan mata kesadaran kita sehingga kita terbelalak? Mau? Ini bukan teori, ini bukti. Dan harus dibuktikan.
Disitulah pentingnya kita punya guru. Guru yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami. Karena pendidikan sekali lagi tadi bukan mengisi bejana. Tapi pendidikan adalah mengobarkan cahaya. Kalau kita bertemu dengan seorang guru yang bercahaya, segelap apapun dirimu, maka akan terterangi oleh cahayanya. Itulah wasilah. Baik, kita lanjutkan. Baru 2 ayat ya. Ini masih pembukaan. Sabar, ngajinya agak berat. Saya bilang hari ini ngaji agak berat. Jadi harus sabar. Wa khasafal qamaru. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Lu malah bulan kehilangan cahayanya. Lihat saya semuanya. Tahu bulan? Bulan bercahaya apa tidak? Bulan itu tidak bercahaya. Ini belajar IPA-nya kurang bagus. Bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. Jadi cahaya yang datang ke bumi dari bulan itu hanya pantulan. Bulan itu bukan sumber cahaya. Bulan itu tidak punya cahaya. Yang punya cahaya sinar matahari. Sinar matahari datang ke bulan dipantulkan ke bumi sehingga kita bisa melihat bulan seakan-akan bercahaya. Nah, di ayat ini dikatakan wa khasafal qamaru, apabila bulan telah kehilangan cahayanya. Kapan bulan kehilangan cahayanya? Kapan? Ya ketika matahari sumber cahayanya sudah tidak ada. Ini sedang cerita tentang kegelapan. Pertanyaan saya, bukankah kegelapan yang akan mengantarkan kita pada cahaya? Betul? Ulangi, kayaknya banyak yang belum mengerti ini. Yuk lihat saya. Apakah sekarang di langit sana ada bintang? Ada apa tidak ada? Ada yang bilang nggak ada itu. Ini SD-nya di mana sih? Bintang itu mau siang mau malam ya ada. Cuman kalau siang, karena bintangnya bercahaya, siang juga cahaya. Saking bercahayanya nggak kelihatan tuh bintang. Begitu malam gelap, maka kita menyaksikan langit penuh dengan bintang. Karena syarat untuk melihat cahaya, ya harus gelap. Ngerti ini? Pakai sains sedikit. Makanya kegelapan itu dengan cahaya tidak pernah berlawanan. Karena gelap itu mitranya cahaya. Karena syarat untuk melihat cahaya yang terang justru harus gelap. Kalau saya pakai jas biru, kemeja saya biru sama dengan jasnya. Kan kata orang Sunda, ngabelegbeg. Betul? Iya. Ngabelegbeg itu, ngerti ya? Saya juga nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Makanya saya sengaja pakai jas warna biru, bajunya terang. Supaya tidak ngabelegbeg. Kan gitu. Karena syarat untuk bisa melihat ini jelas, ini harus kontras. Jadi jangan lupa, sebetulnya bisa jadi keburukanlah yang melahirkan kebaikan. Bisa jadi kekacauan yang melahirkan perdamaian. Bisa jadi penjajahan yang melahirkan kemerdekaan. Betul? Bisa jadi gelap itulah yang melahirkan terang. Makanya kiamat itu ditandai oleh kegelapan dulu. Gelap dulu. Nah, siapa yang akan mengalami kiamat? Yang tidak betah dalam kegelapan, maka dia akan mencari cahaya. Yang betah dalam kegelapan, malah kiamat. Poek, saya tahu. Darah sapino poek. Makanya ayat ini indah sekali sebetulnya. Kalau kita bernalar. Wa khasafal qamaru, pada saat itu bulan telah kehilangan cahayanya. Kalau bulan kehilangan cahayanya sebetulnya karena ada tidak sumber cahaya. Berarti ini sedang cerita kegelapan. Tapi kegelapan dibutuhkan untuk kebangkitan. Tadi malam saya ngajar di kelas holistik. Orang-orang yang sakit. Di sana, di pavilion. 3 jam saya ngajar tadi malam. Selesai bicara dengan mereka, saya tanya, seneng gak ketemu saya? Seneng sekali. Saya dapat pencerahan. Belum selesai pertanyaan saya. Kenapa kamu ketemu saya? Karena sakit kan? Karena sakit kan? Iya. Kamu tolak sakit? Iya. Sakitlah yang telah mengantarkan kamu bertemu dengan saya. Ternyata bertemu dengan saya mahal. Harus sakit dulu baru ketemu saya.
Lamun tegering mah moal panggih jeung urang. Bukankah sesungguhnya sakit itu yang telah mengantarkan mereka? Betul? Kadang-kadang kita tidak sadar. Sesuatu yang kita tidak suka dalam hidup bisa jadi itu akan mengantarkan kita kepada Allah. Bahkan semua yang kita suka dalam hidup bisa jadi malah melupakan kita dari Allah. Makanya di Quran Allah ngasih peringatan kepada kita. Boleh jadi itu tidak kamu suka, tapi itu sangat baik bagi kamu. Boleh jadi itu kamu suka, tetapi itu amat buruk bagi kamu. Makanya baik dan buruk bukan dari Allah. Baik dan buruk dari pikiranmu. Baik dan buruk itu produksi pikiran. Pikiran yang menilai itu baik, pikiran yang menilai itu buruk. Kalau itu sudah terjadi, disebut baik oleh kamu, disebut buruk oleh kamu. Kalau itu kebenaran, terjadilah. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Kebenaran tetap saja kebenaran. Kebenaran tidak pernah menawarkan. Kamu setuju atau tidak setuju? Tidak penting. Hukum gravitasi adalah kebenaran. Kamu mau yakin hukum gravitasi, tidak yakin hukum gravitasi, coba kamu ti soledat labuh. Karena gaya nu labuh kaluhur. Betul? Iya. Semua benda-benda di bumi ini jatuh ke bawah. Tidak ada benda jatuh ke atas. Kamu mau yakin tidak yakin kebenaran seperti itu bekerja. Kebenaran tidak bergantung kamu suka atau tidak kamu suka. Kebenaran tidak perlu persetujuan Anda. Apa yang Anda sebut baik? Sesuatu yang terjadi pada diri Anda dan diharapkan kejadiannya, bukan? Apa yang disebut dengan buruk? Sesuatu yang terjadi pada kita dan tidak diharapkan kehadirannya. Betul? Kalau itu kebenaran, terjadilah. Saatnya harus sakit, sakitlah. Justru sakit telah mengantarkan seseorang menuju pada kesadaran. Di kelas spiritual, jarang sekali orang yang sedang jaya-jayanya masuk kelas spiritual. Di kelas seperti ini, nunggu pensiun dulu, ke sagala teboga, kakarang ngaji. Betul? Gak apa-apa. Karena kegelapan lah yang melahirkan cahaya. Gitu. Jadi sebetulnya gelap dan cahaya tidak pernah berantem. Karena gelap mitranya cahaya. Setuju? Ini ngaji pelan-pelan supaya ngerti. Supaya tidak salah persepsi. Jadi saya coba ya berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana. Supaya semua yang hadir ngerti. Oke, kalau gitu dilanjutkan ya. Ngerti ayat ini? Jadi tanda kiamat itu apa tadi? Satu, mata terbelalak. Satu. Yang kedua, kiamat itu ditandai dengan bulan telah kehilangan cahayanya. Berarti memasuki kegelapan. Siapa yang akan kiamat? Yang tidak betah dalam kegelapan. Betah dalam gelap? Nah, cari cinggoy tuh. Sudah tahu kalian itu kalau sholat pikiran ngaco kemana-mana. Tapi tidak mau cari ilmu supaya pikirannya cicing. Betul? Hayo we sholat. Hari ngaku umat Nabi. Kan Nabi Muhammad itu mi'raj dulu baru sholat. Tahu dulu yang disembah baru nyembah. Kamu sholat terus. Sedangkan syarat sahnya ingat kan harus tahu yang diingat. Bagaimana kamu bisa ingat kepada Allah kalau kamu belum tahu? Kan sholat itu mengingat Allah, bukan? Aqimi sholata li zikri. Makanya nyunah, ikuti sunahnya Nabi. Sunahnya Nabi yang paling utama itu cuma satu. Itu dijelaskan dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri para rasul, para utusan itu ada uswatun hasanah. Jangan sampai situ ngajinya. Uswatun hasanah tentang apa? Liman kana yarjullah. Tentang cara mencapai Allah. Begitu kamu mencapai Allah, wal yaumal akhir, di hari kemudian setelah hari ini. Karena kadang-kadang kalau ngaji kadang-kadang nggak nyambung. Begitu dengar yaumal akhir langsung saja hari kiamat lagi. Yaumal akhir itu hari kemudian, hari setelah hari ini. Wa zakarallaha katsira. Kamu akan bisa ingat Allah banyak. Kalian tidak akan bisa mengingat saya kalau belum pernah jumpa dengan saya. Setelah jumpa dengan saya pergi dari sini, masih ingat wajah saya, ingat baju saya. Betul? Kan rasanya ingat harus tahu yang diingat. Bagaimana kita bisa ingat kalau nggak tahu? Kalian itu cara mengingat Allahnya malah nyebut-nyebut namanya. Nyebut itu di sini pakai mulut. Ingat itu kan di sini, di Sidratul Muntaha, di puncak kesadaran. Saya mau tanya, jujur, mulut bisa mengingat? Nggak bisa. Mulut itu hanya bisa menyebut. Jadi kalau kalian bilang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu bukan zikir. Itu wirid. Menyebutkan nama Tuhan.
Jangan diklaim itu sebagai ingat. Karena zikir itu kata Quran, fazkurullah zikran kasir. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu, kata Quran. Ingat sama bapak sekarang. Ingat. Ingat sama bapak sekarang. Perlu nyebut-nyebut namanya? Hah? Perlu nyebut-nyebut namanya? Kan nggak perlu. Ya ingat aja. Tapi yang bisa mengingat bapakmu cuma yang sudah ketemu bapakmu. Loh, saya belum ketemu, nggak bisa ingat. Jangan paksa saya untuk ingat. Bapak saya namanya Yunus. Tolong ya, diingat-ingat. Kemudian saya ambil tasbih. Yunus. Ya nggak akan bisa ingat sebelum saya ketemu. Betul nggak? Sesederhana itu sebetulnya kalau kita mau cerdas. Makanya cerdas sedikit aja dulu cerdasnya, jangan banyak-banyak. Biar kita keluar dari kegelapan. Karena saya katakan tadi yang bisa keluar dari kegelapan hanya mereka yang sadar kalau dia sedang dalam kegelapan. Yang tidak sadar dia di tempat gelap mengalahkan cahaya. Yuk kita masuk lorong. Karena kita tahu di ujung lorong itu ada cahaya, maka kita yakin selesai lorong ini pasti ada cahaya. Betul? Gitu. Lanjut dulu. Belum selesai, ini baru pembukaan. Udah setengah jam ya pembukaan. Wajami asyamsu wal qamaru. Wajumi asyamsu wal qamaru. Kiamat itu ditandai dengan matahari dan bulan dikumpulkan. Indah sekali. Setelah melewati kegelapan, tidak mau dalam kegelapan, akhirnya menuju fase baru. Menyaksikan matahari dan bulan bersama. Ini tidak bisa diceramahkan. Ini harus kalian buktikan. Ini harus kalian alami. Makanya kalau tidak mengalami, tidak akan paham. Malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami, tidak akan paham. Oleh karena itu, ini sekedar info. Supaya kalian terdorong untuk mau mengalami. Suruh menentukan terdiisi aja susah. Lanjut dulu. Ya. Yaqulul insan yauma idin ainal mafaru. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Persis seperti yang dialami Nabi Muhammad ketika beliau sedang menyaksikan langit terdekat dalam dirinya. Beliau mengatakan, aku tidak bisa berpaling. Aku tidak bisa melampaui yang aku lihat. Terbelalak saja. Fana. Cuman hangat-hangat air mata. Tidak ada tempat untuk kamu berlari. Rek lompat ke mana? Ini ayat diterjemahkan. Nanti kalau bumi hancur, tidak ada tempat berlari. Padahal, lompatan. Betul nggak? Gini deh. Begitu ada gempa, kan lompatan. Betul? Ada kahuruan, lompatan. Ada bom meledak, lompatan. Sedangkan ayat ini mengatakan, saat itu tidak ada tempat untuk berlari. Jadi kiamatnya cicing. Makanya orang tua kita udah ngasih isyarat. Sing bisa indit bari cicing, milampah tengah lengkah. Etam disebut wukuf teh. Kan liar sekalian. Bongan ngaji di dia. Nanti juga saatnya begitu sudah mengalami, malir. Makanya kalau ngaji dengan saya yang pertama pasti bingung dulu. Tapi bingung tuh bagus. Tanda bahwa ada kehidupan rohani dalam dirimu. Yang paling berbahaya itu ditanya sama saya, ngerti? Enggak. Bingung? Enggak. Kan saya bingung mau ngajarin apa lagi. Ngerti enggak? Bingung enggak? Jadi kalau saya tanya, bingung? Bingung. Bagus. Nah, jadi kalau bingung itu tanda-tanda di dalam dirimu masih ada kehidupan. Ngancan hirup. Masih ada tanda, ada kehidupan. Karena apa? Bingung itu berarti tandanya kamu mikir. Nah, yang tidak mikir sama sekali, merasa paling benar, merasa paling hebat, bingung gitu saya tahu. Makanya beruntung jadi orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kita tidak tahu. Beruntung. Makanya puncaknya kebijaksanaan adalah tahu bahwa kamu tidak tahu. Sampai sini ngerti? Oke. Tidak ada tempat berlari kan? Tidak ada tempat berlari kan?
Kalau ada tsunami, lalu lompatan? Karena kayak tsunami selalu lompatan. Kalau mau dunia hancur. Sedangkan ayat ini mengatakan moal bisa lompat, rek lompat ke mana? Paham? Kan bete paham oke. Nu paham, anu bingung. Kan antep cenah baringum. Ame ngajina terus. Lanjut. Oke, ini pasti pembukaan. Kala lawazaro. Sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung. Ini nggak negatif. Ini positif. Karena saat seseorang menyaksikan pusat semesta dalam dirinya, dia terbelalak, kaget. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan dalam dirinya. Yang ada cuman terbelalak, kaget. Maka itu yang dikatakan panon poe di sasate, dipeleng, dipencerong, gak bisa berpaling kemanapun. Keren gak? Itulah kalau mengalami. Makanya kiamat sudah dekat. Sok tentukan mau rek iraha. Tentukan oleh kita kiamatnya mau kapan. Nggak usah nunggu kiamat hancurnya alam semesta, mau keumuran. Wow. Ya? Gitu. Makanya ayat ini mengatakan ila rabbika yauma idinil. Ila rabbika yauma idin mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu sajalah hari itu kamu kembali. Ya. Jadi kata-kata tidak ada tempat berlindung karena satu-satunya tempat berlindung adalah Allah. Berarti kiamat itu adalah perjumpaan dengan Allah. Harus. Ini pakai Quran supaya jauh dari persepsi. Ila rabbika yauma idzin al-mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kamu kembali. Jadi saat itu kamu akan mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang sebenarnya. Kita selama ini memahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun harus nunggu mati beneran. Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun sedang cerita tentang mati sebelum mati, mati saat jroning urip, mati saat ini di sini sekarang. Paham? Oke. Gimana? Agak berat? Belum berat. Masih enteng. Ya, kemudian dikatakan yunabba'ul annaba itu berita. Yunabba'ul insan yauma idin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakanlah kepada manusia apa yang telah dia kerjakan, apa yang akan dia kerjakan. Indah sekali. Disitulah kita membaca kitab amal kita. Makanya di Quran dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup itu sebagai juru hisabmu. Di mana kitabmu? Di sini. Dan saat itu kita akan menyaksikan siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi kita akan bisa membaca kitab amal kita sendiri. Jadi ketika kita bangkit dari kesadaran, kita menyaksikan diri sejati kita, saat itu diri sejati kitalah yang sebenarnya kitab amal kita. Makanya di Quran surat Asy-Syura ayat 52 Allah menyatakan, pada saat itu kamu tidak mengerti apa itu kitab. Pada saat itu kamu tidak mengerti apa itu iman. Kemudian ruhku aku jadikan cahaya. Jadi setelah Allah turun tahta, dari alam kekosongan itu turun tahta. Dari Nurullah turun tahta menjadi Nur Muhammad. Bibitnya alam semesta. Setelah turun tahta menjadi Nur Muhammad. Nur ala nur. Saat itulah kamu akan mengerti apa itu iman. Kamu akan mengerti apa itu kitab. Setelah Allah mengenalkan dirinya. Nah di Quran surat Al-A'raf ayat 143 Allah mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Pada saat itu Allah bertajali di puncak kesadaran kita. Paham sampai sini? Oke. Jadi itulah gambaran tentang hari kiamat. Karena kuliahnya hanya 2 SKS, stop dulu. Yang penting secara global mengerti ternyata hari kiamat itu hari bangkitnya kesadaran kita, hari di mana kita mengenal siapa diri kita, hari di mana kita tahu kemana kita akan pulang, hari di mana kita bisa mengingat
sejatinya diri kita, hari di mana kita tahu asal usul diri kita, hari di mana kita mengalami kebangkitan kesadaran, hari di mana matahari dan bulan dikumpulkan. Paham? Paham? Oke. Di mana dikumpulkannya? Di langit yang terdekat. Di mana? Di langit yang terdekat. Makanya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, pertama kali beliau melihat bintang, setelah itu melihat bulan, setelah itu melihat matahari. Selesai episode itu, beliau mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak musyrik lagi. Aku tidak mendoakan Tuhan lagi. Itu adalah fase di mana beliau sampai pada pencariannya. Apa yang beliau katakan selanjutnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Disitulah beliau mencapai puncaknya penyerahan diri. Bahkan beliau mengatakan wabizalika umirtu, wabizalika umirtu. Apapun amar putusanmu, apapun ketentuanmu, apapun yang terjadi, kalau itu engkau ridho, aku percaya itu adalah cinta kasihmu. Wabizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Inilah aku mengawali diri sebagai seorang muslim. Bukan ngasal. Untuk mengaku sebagai seorang muslim itu gak ngasal. Ada satu episode spiritual yang harus dialami. Menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari. Mengalami pengalaman itu. Lalu sampailah pada tahap wabizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi jangan ngasal. Kita mengatakan saya muslim, saya mukmin. Cuman menonjolkan atributnya saja. Apa pengalaman yang mendasari Anda mengatakan itu? Nabi Musa sebelum mengatakan saya sebagai mukmin, beliau bermunajat kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah puncak kesadaran. Tatkala Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Musa, saat itu Musa mengalami fana. Bahkan dia tidak mengalami kesadaran lagi. Apa yang terjadi? Beliau mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau. Inilah awal aku beriman. Iman ada titik awalnya, Islam juga ada titik awalnya. Pertanyaannya, kapan kita mau mengawali itu? Kapan? Kapan? Ya sekarang, tentukan. Kiamatkan sekarang. Oke. Lihat ayat selanjutnya. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Bahkan saat itu manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Sewang-sewangan. Makanya jangan baperan. Orang lain melakukan itu urusan orang. Jangan menilai, jangan menghakimi. Kamu tidak akan pernah menanggung karma orang lain. Urusi dirimu sendiri. Jangan ewu pakai ewu. Jangan mengacaukan pikiran. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi apa kata orang tentang dirimu. Gak penting amat. Selesaikan dirimu dengan dirimu sendiri. Jangan ada konflik dengan dirimu. Konflik dengan diri akan berbuah konflik kita dengan orang lain. Itu yang disebut dengan berdamai dengan diri sendiri. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Yang sudah pada mengalami, beruntung kalian. Sudah menyaksikan diri sejatimu, beruntung kalian. Karena kalian sedang menjadi saksi atas dirimu sendiri. Sewang-sewangan. Itulah hidup. Makanya jangan ewu pakai wuh. Saya sakit hati karena orang menyakiti saya. Sebentar. Sakit hati bukan urusan orang, urusan kamu. Karena kamu punya keinginan pada orang. Ingin orang lain seperti yang kamu mau. Sumber sakit hati adalah kamu sendiri. Makanya sekarang berhenti menginginkan orang seperti yang kamu mau. Gimana caranya? Terima semua orang apa adanya. Baik sama kita,
tidak baik sama kita, kita tetap baik sama dia. Selesai semua urusan. Kiamat akan mudah terjadi di sini. Maka saya bilang, kajian hari ini agak berat. Ini baru pendahuluan. Baru pendahuluan. Paham sampai sini? Oke, stop dulu. Udah habis 1 SKS waktu saya. Nanti kalau ingin kelanjutannya surat Al-Qiyamah, nanti episode berikutnya. Karena sesungguhnya akan saya sampaikan bukan ini. Yang mau sampaikan judulnya adalah ini. Kita mau cerita matahari hari ini. Dan matahari itu adalah pengingat bahwa kita dapat bangkit dari kegelapan. Betul? Yuk lihat saya semua. Begitu matahari tenggelam, kita memasuki kegelapan. Betul? 12 jam. Matahari kemudian terbit lagi. Tenggelam lagi. Sebetulnya matahari itu nggak pernah terbit, nggak pernah tenggelam. Bumi kita yang muter. Matahari mah cicing. Teka mana-mana. Makanya matahari menjadi pusat tata surya. Makanya ada rasa, ada rarasaan. Beda. Kalau saya tanya, Ari Panon Poe terbit di mana? Dari timur. Rasa atau rarasaan? Tama rarasaan. Cek Panon Poe teh, uing mah cicing. Bahasa Inggris nama ngajedog. Teka mana-mana. Bumi kita itu di samping berevolusi juga berotasi. Dihajar seetik. Bumi kita itu di samping berotasi juga berevolusi. Makanya kadang-kadang bumi kita menghadap matahari, kadang-kadang membelakangi matahari. Di samping berevolusi juga berotasi. Kalau berevolusi saja, karunya atu anu di tukang, moal kabagian. Nyesehna moal garing. Coba matahari itu cuma gini aja berevolusi. Yang menghadap matahari kan cuma satu bidang, yang belakangnya moal kabagian. Karunya eta carana kolorna moal garing. Nah, karena Allah kasihan supaya celana kolornya semuanya kering, maka dirotasi. Dirotasi. Makanya kita mengalami siang dan malam. Paham? Tapi itu rarasaan. Karena mataharinya diam yang berputar bumi. Anggap saja sekarang matahari terbit, gak apa-apa. Anggap saja matahari terbenam, gak apa-apa. Faktanya kita mengalami siang dan malam. Apakah malam abadi? Apakah malam abadi? Tidak. Maka malam akan berganti siang. Apakah siang abadi? Tidak. Karena siang akan berganti malam. Yang abadi itu adalah siang dan malam. Jadi yang abadi itu perubahan. Makanya tong sieun robah. Jangan takut perubahan. Dulu kalian ganteng-ganteng yang sebelah sini. Sekarang mengerikan. Dulu yang sebelah sini juga cantik-cantik. Dulu lucu lagi, dulu. Sekarang gak ada lucunya. Itulah perubahan, maka gak usah takut. Gak usah takut. Karena perubahan itu abadi. Dan perubahan adalah hukum alam. Jadi matahari yang kita saksikan di alam semesta ini adalah pengingat bahwa kita dapat bangkit dari kegelapan. Moal salilana poek. Yang sekarang sedang susah, moal salilana susah, asal daek ngarobah diri. Nah teu boga duit, moal salilana, teu boga duit. Asal daek gawe. Makanya cari-cari uang, cara cari uang cuma 3 cara saya kasih tahu. 1, gawe. Tong doa wae. Gawe. Doa yang sebenarnya adalah kerja. Berkarya, punya keahlian. Nulung kanu butuh. Untuk nulung kanu butuh punya keahlian. Yang sekolahnya ahli hukum, bergerak bidang hukum. Yang sekolahnya ekonomi, bergerak bidang ekonomi. Yang sekolahnya teknik, bergerak di bidang teknik. Yang sekolahnya di bidang pendidikan, ayo jadi guru. Yang sekolahnya Polri, jadi polisi. Yang sekolahnya TNI, jadi TNI. Ayo gunana, punya keahlian. Paham? Baru bisa nulung kanu butuh. Kalau sudah bisa nulung kanu butuh, berikutnya baru bisa nalang kanu susah. Gitu. Makanya hidup harus punya keahlian. Kalau nggak punya keahlian, ya sudah, jadi manusia rata-rata. Rezekinya rata-rata. Betul? Dokter umum beda dengan dokter spesialis. Bayarannya beda. Sama nyagap nama. Nah, hareeng. Betul? Sama hareeng nama. Hareeng. Tapi karena dia spesialis, bayarnya beda.
Semakin spesial, maka semakin mahal. Makanya punya ilmu yang spesial. Makanya jangan jadi orang rata-rata, harus jadi orang yang di atas rata-rata. Gitu, paham ya? Oke, lanjut. Jadi kalau hari ini kita berada dalam kegelapan, tidak usah khawatir. Selama kita mau berusaha, maka kita akan memasuki alam yang terang benderang. Yuk lihat saya sekali lagi. Cara cari rezeki, satu, gawe, kerja. Dan untuk kerja harus punya keahlian. Kalau kerja tidak punya keahlian, ya sudah, kerjanya ya seperti itu. Makanya ada orang yang kerja keras, gak punya keahlian tuh, pakai otot, hasilnya pas. Ada orang yang kerja cerdas, pakai otak, sama, pas, lebih seetik. Nah, yang luar biasa adalah orang yang kerjanya ikhlas, hasilnya tanpa batas. Kenapa saya rezekinya terbatas? Tanya diri kamu, kerja keras atau kerja cerdas? Sepanjang kamu ada di dimensi itu, rezekimu ya gitu-gitu saja. Tidak akan memasuki wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Karena syarat untuk memasuki wayarzuqu min haitsu la yahtasib harus wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Malah eta ayat diwiridkeun. Karena maneh wirid naon? Doa 1000 dinar. Wih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu wa may yatawakkal 'ala Allah. Nepi ka isuk teu sare. Batur gawe manehna hees. Rek datang kumaha 1000 dinar. Itu salah kaprah. Ini saya kritik tuh di KSKJ itu. Ya. Suka ada pengumuman tuh. Hari ini baca surat Al-Kahfi. Tuh, KSKJ itu. Saya bukan anti baca surat Al-Kahfi. Saya senang sekali dan akan kita bahas. Tapi kalau dibaca terus aja nggak ngerti isinya, tidak tahu pesan surat Al-Kahfi, mal benghar. Paham maksud saya? Oke. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bekerjalah atas nama Allah. Itu namanya bekerja ikhlas. Saksikan saya, hasilnya tanpa batas. Kalau mau ngasih sama orang, ngasih aja. Nggak usah mikir orang akan membalas kebaikan kita. Itu namanya bekerja ikhlas. Kalau mau bekerja, bekerja saja. Nggak usah mikirin tanggal 1 gajian. Tuh di pikiran gue pasti datang tanggal hiji mah. Betul nggak? Iya. Bekerjalah menjadi pelayan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah pada orang yang butuh pertolongan Allah. Buang pikiran kita tentang uang dan gaji. Jangan cari uang, cari yang punya uang. Baru beres kerjanya. Jadi kenapa kok saya udah kerja keras, gajinya selalu pas? Bismillahnya belum beres. Yang kedua, tidak tahu atas nama siapa kamu bekerja. Jangan-jangan bekerja atas nama sieun, atas nama rasa takut. Takut miskin, takut cicilan gak kebayar, takut anak gak sekolah, takut gak makan. Semua yang menggerakkan kamu rasa takut. Kalau orang digerakkan rasa takut, bukan oleh Allah, percaya sama saya, kurang wae, teu berkah. Gawe makin keras, cicilan makin teu kabayar. Nah. Ini ada rahasianya. Makanya belajar spiritual itu juga harus membuka pintu rahasia dunia. Jadi kalau orang belajar agama, maaf ya, apalagi diimplik-implikan, orang mah bagiannya lain di dia. Orang mah bagiannya jaga. Kumaha jaga? Sajadah wae teu boga, teu kabeuli. Rajeun kabeuli nu goreng. Begitu sujud sakali langsung hideung. Balangsak di dunia, ya balangsak di akhirat. Sedangkan doanya juga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kapan doa itu dibacakan? Tepat ketika sudah memasuki rukun Yaman. Ya, yang pernah haji itu sadar. Kalian dulu kan cuma muter doang. Yang sudah umroh berkali-kali sadar. Coba saya tanya, itu doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dibaca kapan? Kapan? Muter dulu dari Hajar Aswad ke Multajam, pintu Ka'bah, Makam Ibrahim, Hijr Ismail, begitu sampai di rukun Yaman. Yaman teh kanan. Rukun Yaman, rukun kanan, artinya kamu sudah tahu bahwa kamu sudah hijrah dari kiri ke kanan.
Bukan golongan kiri lagi. Kiri itu melambangkan jasmani, kanan melambangkan ruhani. Kamu sudah hijrah dari alam jasmani ke alam ruhani, masuk yang namanya rukun Yaman. Di situ kita istiqlam. Bismillah, ya Allahu Akbar. Baru jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Beres tahajina, beres umroh. Dia mau datang ngerti. Kita muter. Nodon video. Maneh nu kitu teh. Langsung dikirim ke grup. Wih, hebat. Betul? Begitu sampai di sini ditanya, nah muterna 7 putaran. Teuing. Duh. Ya. Lanjut sekarang. Jadi matahari itu adalah pengingat bahwa kita bisa bangkit dari kegelapan. Baik, kita buka sekarang rahasianya. Ini ada Quran surat Al-Imran. Ini Al-Imran ya, ayat 190. Ini gak asing lagi, saya akan bacakan. Tapi akan saya perbaiki terjemahannya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Awas. Dalam penciptaan apa? Langit dan bumi. Sudah tahu langit belum? Di mana? Canyaho. Udah? Nanti kalian cari langit ya. Kasihan deh lo. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini saya perbaiki terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Lihat tangan saya. Langit dan bumi. Ngerti ya? Yang belum ngerti harus ngerti nanti. Langit dan bumi. Tahu 7 lapis langit? Emang kue lapis. Kita membayangkan 7 lapis langit itu kayak kue lapis. Dan langit selanjutnya katanya Sidratil Muntaha, puncak kesadaran. Ari mana sadar di mana? Kan sadar mah di dia, lain di itu. Ada orang kehilangan kesadaran, nu mana nu ruksakna? Sukuna atau bujurna? Eta, nggak kasih jelaskan ya biar bingung. Ada orang kena stroke, kan pecah pembuluh darah, hilang kesadaran. Jadi langitna sadar tadi mana? Kan didinya. Tah didinya langit teh. Kan liar sekalian. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Oh, udah makin jelas ya. Dan silih bergantinya siang dan malam. Itu ada tanda bagi ulil albab. Nah, sekarang ulil albab teh saha? Nah, dalam terjemahan kebanyakan ulil albab diterjemahkan orang berakal. Orang berakal cenah jelema, cek saha? Jelema mah neangan duit loba keur manehna we wungkul. Eleh ku tangkal cau. Tau enggak? Tangkal cau mah timimbitin hamil, keluar tah jantungna merekah. Nepi ka doyong teh tah cau. Melaan jelema. Terus sikatanana ngagedean. Runtuyanana panjang, nepi ka handap ditunjel. Begitu borojol ngalahirkan geus kolot eta cau, keur saha? Keur maneh. Teu aya tangkal cau nu ngadahar cau hiji we. Kadang-kadang jelema mah kadang-kadang teu mimpi teu amit. Teu boga ruas rumasa. Kuduna mah arek ngadek tangkal cau atuh pipit amit heula. Tangkep heula tangkal cauna nuhun. Gitu. Nuhun. Gitu? Iya. Kan orang mau kurmalak sare we. Betul? Barang penting eta tangkal cau melaan urang. Meme dipotong catu tangkep heula. Nuhun tangkal cau. Isiin ku anjeun. Anjeun mah ngahasilkeun cau teu nuang hiji oge. Sugan ditangkal meme dipanggul teh ku Haji Asep. Eta tangkal cau teh ngudag menta hiji. Tah ayanya nyari gede gue sadanya di canak dijual ke pasar. Nepi kata ingat eta nu merekna saha? Tah jelema mah kitu. Asa mang, asa pang
akangna asa pangboga. Teu rasa rumasa. Tapi ngaku dirina teh boga akal. Geus kitu teh jelema mah nya eta nyumbang saeutik. Ditanya teh ari anjeun ke maot bakal ka mana? Surga. Leh tanggal cau di kadek pae tanya tanggal cau. Ari anjeun rek ka surga ka neraka? Teu ngajawab. Ya. Jelema mah mere saeutik geus asa boga surga. Eta tanggal cau mere cau kabeharana. Sugan mikiran surga henteu, maot we. Malah bagja geus bisa mere ka jelema. Da bumah teh tanggal cau teh. Geus mere ka jelema teh. Sabarikna eta jelema geus nuar cau, cemurut keneh wae. Oh ka era. Maaf ya saya dari tadi ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, apa ulil albab itu? Ulil albab itu kata Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ulul albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berarti siapa ulil albab itu? Tentu saja orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kenapa dia tahu dan kenal kepada Allah? Karena dia sudah menyaksikan tanda Allah pada pergantian siang dan malam. Jadi bergantinya siang dan malam tuh kita harus baca, di situ ada tanda Allah yang luar biasa.